Damaskus merupakan ibu kota dan kota terbesar di Suriah, di mana kota ini merupakan salah satu kota tertua yang dihuni manusia selain Al-Fayyum dan Gaziantep. Damaskus dibangun sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Populasinya saat ini diperkirakan sekitar 3,6 juta jiwa. Secara geografis, Damaskus terletak di sebelah barat daya Suriah. Ibu kota Republik Arab Suriah itu berada di oasis suatu dataran separuh gersang. Damaskus juga berbatasan dengan pegunungan anti-Lebanon di sebelah timur. Di sebelah tenggara, kota ini berdekatan dengan Beirut, Lebanon. Damaskus adalah saksi bisu dari kejayaan Islam pada masa itu. Islam mulai menginjakkan pengaruhnya di kota ini pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa itu, Damaskus merupakan salah satu kota terpenting di wilayah Levant dan merupakan pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan. Setelah penaklukan, Damaskus menjadi pusat penting dalam kekhalifahan Islam awal dan kemudian menjadi ibu kota dinasti Umayyah yang berkuasa dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Dinasti Umayyah memilih Damaskus sebagai ibu kota karena letaknya yang strategis dan kekayaan alam di sekitarnya. Di bawah pemerintahan Umayyah, Damaskus berkembang pesat menjadi pusat kebudayaan, politik, dan ekonomi yang penting dalam dunia Islam. Salah satu kejayaan terbesar Islam di Damaskus adalah pembangunan Masjid Umayyah yang dikenal juga sebagai Masjid Besar Damaskus atau Masjid Umawi. Pembangunan masjid ini dimulai oleh Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan pada awal abad ke-8 Masehi. Masjid ini menjadi salah satu contoh arsitektur Islam awal yang paling megah dan menjadi pusat kegiatan keagamaan serta budaya di kota tersebut. Damaskus juga menjadi pusat kegiatan intelektual dan ilmiah pada masa itu. Banyak cendekiawan, ahli matematika, dokter, dan ilmuwan Islam terkenal yang berasal dari kota ini. Mereka membuat kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, filosofi, dan sastra yang membawa kejayaan kepada peradaban Islam. Selain itu, Damaskus juga dikenal sebagai pusat perdagangan yang penting. Kehadiran jalur sutra dan posisinya yang strategis di antara Asia, Afrika, dan Eropa membuatnya menjadi titik pertemuan budaya dan perdagangan. Kota ini menjadi pusat perdagangan yang penting bagi berbagai komoditas seperti sutra, rempah-rempah, dan barang-barang mewah lainnya. Pada tahun 750 Masehi, dinasti Umayyah jatuh setelah pemberontakan Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu al-Abbas As-Saffah. Ibu kota kemudian dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad yang menjadi pusat kekuasaan Abbasiyah selanjutnya. Larabanga atau yang dijuluki Mekah Afrika Barat ini adalah masjid yang terletak di desa Larabanga di utara Ghana, Afrika Barat. Masjid yang dikenal karena arsitekturnya yang unik yang dibangun dengan menggunakan teknik konstruksi dari lumpur ini memberikan kesan kuat dari keindahan seni bangunan tradisional Afrika. Arsitektur masjid ini menampilkan keanggunan dan keindahan yang langka. Dinding-dindingnya terbuat dari bahan adobe atau lumpur yang dikeringkan, sementara atapnya didukung oleh balok-balok kayu yang dipahat dengan indah. Pintu dan jendela-jendela masjid didekorasi dengan detail-detail yang halus, menciptakan kesan yang megah dan menawan. Masjid yang diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 ini memiliki luas sekitar 12 meter kali 8 meter, menjadikannya menjadi salah satu masjid tertua dan terkecil di Ghana. Meskipun ukurannya yang relatif kecil,
Kehadiran masjid ini memiliki makna besar bagi komunitas setempat dan juga sebagai tujuan wisata bagi pengunjung yang tertarik dengan sejarah dan arsitektur Islam di Afrika Barat. Selain arsitekturnya yang menakjubkan, Masjid Larabanga juga terkenal karena memiliki sebuah Al-Quran kuno yang diyakini sebagai salah satu Al-Quran tertua di dunia. Al-Quran ini diyakini telah ada sejak masa awal masjid ini didirikan. Al-Quran tersebut disimpan dengan sangat hati-hati dan dihormati oleh masyarakat setempat, menandakan pentingnya masjid ini dalam sejarah Islam di Ghana. Sejarah pembangunan masjid ini diyakini dimulai oleh para pedagang Muslim yang melakukan perjalanan lintas Sahara menuju Afrika Barat pada abad ke-15. Mereka membawa ajaran agama Islam dan membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat komunitas. Masjid Larabanga kemudian menjadi simbol kekuatan Islam dan kebanggaan lokal di wilayah tersebut. Meskipun telah berabad-abad berdiri, Masjid Larabanga tetap menjadi pusat ibadah yang aktif dan penting bagi umat Muslim di Ghana. Keindahan arsitektur dan nilai sejarahnya membuatnya menjadi salah satu landmark yang paling dicari di negara itu dan menarik wisatawan dari seluruh dunia yang tertarik dengan warisan budaya dan agama Afrika Barat. Vietnam merupakan negara yang lekat akan Buddha. Persepsi tersebut diperkuat dengan keberadaan sejumlah kuil megah yang kerap jadi destinasi para traveler. Mulai yang letaknya berada di tengah riuh pasar hingga puncak bukit Batu Cadas. Meski demikian, teori di mana ada mayoritas pasti menyisakan minoritas pun tak luput dari negara yang memiliki julangan gunung kars terbesar di dunia tersebut. Berada di antara rangkulan doa-doa dan aroma dupa, napas Islam tetap berhembus di negara yang pernah porak-poranda karena perang itu. Cham adalah kampung Muslim yang berada di Provinsi Cao Dok. Ada sekitar 600 kepala keluarga, atau 2.000 orang di sini, dan semua penghuninya adalah etnis Cham. Sebagian penduduk kampung Cham adalah keturunan Indonesia seperti daerah Aceh, Jambi, dan Sumatera Selatan. Pada masa lalu, migrasi ini disebabkan oleh beberapa faktor termasuk perdagangan, konflik, dan penyebaran agama Islam. Sejarah kampung Cham dimulai pada abad ke-15 ketika kerajaan Cham di wilayah tersebut mulai beralih agama menjadi Islam. Sejak saat itu, Islam telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas etnis Cham. Kampung Cham di Vietnam adalah refleksi dari keberagaman dan warisan budaya yang kaya dari masyarakat Cham. Salah satu ciri khas dari kampung Cham adalah arsitektur dan budaya Islam yang masih terjaga dengan baik. Masjid-masjid yang indah dan makam-makam kuno menjadi titik-titik penting dalam kampung ini, menunjukkan keberlanjutan dan keagungan Islam di wilayah tersebut selama berabad-abad. Selain itu, kampung Cham juga terkenal dengan pasar tradisionalnya yang ramai, di mana wisatawan dapat menemukan berbagai jenis barang dagangan, termasuk kerajinan tangan, pakaian tradisional. Kampung Cham merupakan pusat pendidikan agama Islam di Vietnam, dengan sekolah-sekolah agama dan pusat pembelajaran yang berfungsi untuk memperkuat identitas dan keyakinan Muslim di antara generasi muda Cham.